Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berbagai limpahan nikmat kepada kita semua, baik nikmat yang sifatnya lahir, ya, seperti Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita sandang, pangan dan papan, dan ada nikmat yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu nikmat batin berupa iman dan Islam. Ya, nikmat iman itu jauh lebih berharga. Makanya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub menjelang wafatnya, apa yang beliau wasiatkan kepada putra-putrinya? Itu wasiat tentang nikmat Islam. Allah berfirman pada ayatnya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub alaihi wassalam, keduanya berwasiat kepada putra-putrinya. Apa wasiatnya? Ya bunayya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sampai kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, ya, sebagai orang muslim. Insyaallah, karena apa? Saking besarnya. Tapi apa? Kebanyakan kita lupa. Yang kita pikir, yang kita sangka nikmat itu ketika duit kita banyak, gitu ya, jabatan kita naik, ketenaran kita nambah, gitu. Padahal masya Allah itu tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita iman, apapun keadaan ekonomi kita, apapun keadaan fisik kita, maka apa? Syukurlah kepada Allah, karena itulah nikmat yang jauh lebih bernilai daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah dengan nikmat Islam inilah, dengan nikmat inilah, nikmat iman inilah, bagaimana kita mempelajari ilmu agama, kita mempelajari iman. Karena dengan mempelajari agama ini akan menguatkan dan mengokohkan iman. Ya, dengan kita mempelajari agama semakin kokoh. Maka siapa manusia yang paling tegar, yang paling kuat di dalam keimanan? Orang yang berilmu.
Rasul pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau pernah mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang mereka tegar di atas kebenaran. Orang yang memusuhi, orang yang menyelisihi, sedikit pun tidak membahayakan mereka, sedikit pun tidak menjadikan mereka mundur ke belakang, tetap tegar, menyampaikan kebenaran, mengamalkan kebenaran, sampai datang urusan Allah. Apa urusan Allah? Urusan Allah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan yang dimaksudkan urusan Allah adalah angin. Jadi menjelang hari kiamat kelak, menjelang hari kiamat tiba, Allah akan menurunkan angin yang sangat lembut. Tidaklah angin ini melewati orang beriman sekecil apapun iman mereka. Wafat orang beriman. Nah, sebelum datang hari itu, maka sekelompok ini tetap ada. Nah, pertanyaan kita, ini kelompok yang mana ini? Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, orang yang punya ilmu agama, aku tidak tahu siapa itu mereka. Ya, maka kita melihat orang yang paling tegar, orang yang paling kokoh di atas amal soleh, siapa? Orang yang punya ilmu, Pak. Contoh sekarang, siapa yang paling semangat melakukan sholat di waktu subuh? Rata-rata orang sudah ngaji, Pak. Tapi kalau orang nggak ngaji, selimutnya empuk, ya anget gitu, musim hujan, bojone anyar maning. Tapi kalau tahu ilmunya, masya Allah, ya kan? Itu dari perkara-perkara ibadah gitu loh. Ya, siapa yang paling kokoh di atas keilmuan? Ya mereka lah, orang yang pernah ngaji, orang yang pernah belajar. Bertambah ilmu, maka bertambah iman. Insya Allah ya. Mungkin Bapak sekalian, masya Allah, ini diantara cara kita mensyukuri nikmat Islam adalah dengan kita mempelajari Islam, apalagi dari sumber aslinya, itu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari tafsir surat-surat pendek, dan insya Allah kita akan masuk di dalam surat Al-Buruj. Ya, surat Al-Buruj ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Walaupun turunnya di mana? Makkiyah ya. Walaupun turunnya nanti ya, pokoknya kalau sebelum Nabi pindah ke Madinah. Tapi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, surat yang turun dinamakan sebagai surat Madaniyah, walaupun turunnya di kota Mekah. Itu ya. Iya. Kenapa dikatakan surat Al-Buruj? Karena di dalam surat ini terdapat penyebutan tentang Al-Buruj. Apa Al-Buruj? Maka nanti kan insyaallah kita akan baca penafsiran para ulama tentang makna Al-Buruj. Kalau diterjemahkan apa? Gugusan bintang ya. Iya. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Artinya was-sama'i, waw namanya apa di situ? Namanya waw sumpah, Pak. Was-sama'i. Buktinya apa? Buktinya setelah ada waw as-sama'i jadi kasroh. Nah, gitu. Berarti di situ waw sumpah, maknanya demi matahari. Langit ya. Was-sama'i demi langit, dzatil buruj yang memiliki buruj. Apa buruj? Nah, buruj ditafsirkan para ulama seperti dari Abdullah ibn Abbas, kemudian Imam Mujahid, Al-Hasan Al-Basri dan selainnya, al-buruj an-nujum. Yang dimaksudkan al-buruj adalah bintang-bintang. Jadi Allah di sini bersumpah dengan dua makhluknya. As-sama yaitu langit yang memiliki bintang,
bintang atau gugusan bintang. Lah, kok di situ bersumpah dengan makhluk? Ya, bukankah Rasul mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka? Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Jawabannya iya. Kalau yang bersumpah adalah makhluk dibatasi. Kita sebagai makhluk kalau bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Kalau kita bersumpah dengan nama selain nama Allah, itu namanya perbuatan syirik, walaupun syirik asghar. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada aturan. Untuk Allah tidak ada aturan. Allah mau bersumpah dengan apapun dipersilahkan. Termasuk Allah bersumpah dengan apa? Makhluknya. Was-sama'i dzatil buruj. Itu. Jadi makna al-buruj adalah apa? Bintang, gitu ya. Ini juga dikuatkan ya di ayat yang lain, terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 61. Allah berfirman, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit burujan, gugusan-gugusan bintang. Wa ja'ala fiha sirajan, dan Allah menjadikan di langit adanya siraj, itu bintang-bintang, wa qamaran munira, dan bulan yang mengeluarkan cahaya. Ini ya, Allah dipuji dengan ciptaannya. Ini, masya Allah. Kemudian berikutnya wal yaumil mau'ud, dan Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Apa makna hari yang dijanjikan? Ya, diriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul ketika menafsirkan, Pak. Jadi kita pakai tafsiran Nabi Muhammad sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menafsirkan wal yaumil mau'ud, Rasul mengatakan yaumul qiyamah. Ya, yang dimaksudkan hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Ya, dijanjikan bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Mereka akan mendapatkan pahala, ya, ganjaran, balasan dari kesolehan mereka. Sedangkan orang-orang kafir dan ingkar, mereka akan dijanjikan dengan apa? Siksaan yang akibat apa yang mereka perbuat berupa dosa dan kemaksiatan. Maka di hari kiamat dinamakan Allah sebagai wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wa syahidi wa masyhud, dan Allah bersumpah dengan yang bersaksi dan yang disaksikan. Nah di sini Pak, apa yang bersaksi siapa? Perhatikan. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksudkan wa syahidun, yang menyaksikan, yaitu hari Jumat. Sedangkan yang disaksikan adalah apa? Yaitu hari Arafah. Hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah, di mana ketika itu jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Nah, siapa yang menafsirkan ini? Yang menafsirkan ini dikatakan Imam Al-Baghawi, ahli tafsir. Beliau mengatakan al-aktsarun, kebanyakan ahli tafsir, mereka mengatakan ala anna syahida yaumul jum'ah, bahwa yang menyaksikan adalah hari Jumat, wal masyhud, sedangkan yang disaksikan yaumu Arafah, adalah hari Arafah. Tuh, ulangi lagi. Jadi wa syahidin wa masyhud. Apa syahid dimaksudkan? Hari Jumat. Karena Rasul ketika menyebutkan keutamaan hari Jumat, beliau mengatakan wa ma tala'at syamsun wala gharabat ala yaumin afdal min yaumil jum'ah. Tidaklah ketika matahari terbit dan matahari tenggelam yang lebih afdal melainkan pada hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun, dan di dalam hari Jumat itu ada satu waktu, tidaklah seorang hamba yang muslim dia berdoa kepada Allah menepati pada waktu itu, melainkan Allah akan mengabulkan segala permintaannya. Insyaallah Pak. Hari Jumat itu Rasul menyebutkan adalah hari yang dimana matahari terbit dan tenggelam yang paling afdolnya. Dan di hari Jumat ada satu waktu Pak,
Yang seorang muslim ketika berdoa menepati, ngepasi di waktu itu, pasti Allah akan mengabulkan. Nah, di waktu mana nih? Memang para ulama khilaf tepatnya mana. Tapi di antara waktu yang paling diharapkannya adalah setelah sholat asar sampai menjelang maghrib hari Jumat. Oh ya, biasanya kesenang bal-balan, ternyata itu waktu mustajab. Habis asar hari Jumat, Pak. Masya Allah. Ini kita kembali. Jadi wa syahidin wa masyhud. Allah bersumpah dengan yang bersaksi dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Qutila kata Ibnu Katsir maknanya adalah lu'ina ashabul ukhdud. Itu terlaknatlah orang yang bikin ukhdud. Napa ukhdud? Ukhdud adalah parit-parit, Pak. Jadi nggali parit, selokan, Pak ya, selokan yang dalam, yang lebar. Kemudian apa? Kita nanti ceritakan bagaimana kisah tentang ashabul ukhdud ini. Allah mengatakan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, yaitu parit yang di dalamnya dinyalakan api. Jadi bikin parit ya, kemudian di situ dikasih bahan bakar, dikasih kayu-kayu di situ, dibakar di situ. Idhum 'alaiha qu'ud, kala itu mereka duduk di situ. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka in ashabul hudud, mereka itu melihat apa yang mereka perbuat terhadap orang beriman. Jadi gini, Pak. Nanti kita baca hadisnya. Bahwa di kala itu ada seorang raja yang sangat zalim. Dia memaksa orang beriman harus ikut menyembah kepada dirinya. Setiap orang yang tidak mau mengikuti ajakannya, maka apa? Itu disiapkan parit, dinyalakan api, kemudian akan dilemparkan dan dibakar di situ. Sedangkan mereka duduk sambil menyaksikan bagaimana orang-orang beriman mereka teriak kesakitan. Ya, kenapa kok mereka menyakiti orang beriman? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Al-Azizil Hamid, Maha perkasa lagi Maha terpuji. Jadi Allah di sini Bapak sekalian yaitu menjelaskan tentang apa? Tentang keadaan ashabul ukhdud, orang-orang yang gali parit kemudian menyalakan api. Bagaimana kisahnya? Kisah ini diterangkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, diriwayatkan Imam Muslim. Bagaimana kisahnya? Ibnu Katsir di sini panjang, Pak, 1 halaman penuh. Beliau menukilkan hadis tentang kisah ashabul ukhdud. Kita baca saja Bapak sekalian. Jadi diriwayatkan ya oleh Imam Ahmad dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kata Nabi, kana fi man kana qablakum malikun wa kana lahu sahir. Kata Nabi, dulu di zaman umat terdahulu ada seorang raja, dan raja ini memiliki seorang tukang sihir. Kira-kira untuk apa ini tukang sihir kok dipelihara, Pak, diternakkan di sampingnya apa tadi raja itu untuk melanggengkan apa kekuasaannya kan gitu, diternak nih Pak. Ini bukan ternak kambing sama marmut, bukan, ini tukang sihir ini. Dan ternyata di zaman kita ada ya, iya, nggak tahu Kak, saking mereka minimnya iman kepada Allah gitu Pak, untuk melanggengkan kekuasaannya ternak dukun ini Pak, tukang sihir ini. Maka falamma kabura sahir qala lil malik, maka ketika tukang sihir ini sudah berumur tua, maka si tukang sihir berkata kepada raja, inni qad kabura sinni wa hadara ajali, aku sudah tua dan kematianku sudah mendekat. Fadfa ilayya ghulaman u'allimahu as-sihra, maka tolong kirimkan kepadaku seorang anak muda agar aku bisa ajarkan kepadanya tentang sihir. Coba Pak, tukang sihir mereka tidak mau kalau ilmu hitamnya kemudian hilang dengan kematian
dia. Tapi pengen apa? Ilmu itu diwariskan. Coba, ilmu kejahatan saja pengen diwariskan, Pak. Bagaimana dengan ilmu agama? Harusnya kita sebagai seorang muslim, walaupun sedikit ilmu agamanya, bagaimana agar ilmu yang ada pada kita itu terwarisi. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, gitu loh. Gitu kan? Kita jangan kalah sama tukang sihir. Gitu. Kemudian, maka Pak, setelah itu fadafa ilaihi ghulaman. Kemudian si raja pun mengirim kepada tukang sihir ini seorang pemuda. Kenapa kok yang dipilih pemuda, Pak? Bukan aki-aki, nini-nini gitu ya. Tukang sihir nini pelet. Enggak nini pelet, Mbak pelet. Gitu. Kenapa yang diutus pemuda, Pak? Ngerti tukang sihir. Kalau yang diajarkan seorang pemuda, cepat nyantel ilmunya. Ya, terus ilmunya bisa diamalkan dalam jangka waktu yang lama. Kalau aki-aki nini-nini, mati. Gitu ya. Maka yang dipilih tukang sihir adalah apa? Yang anak muda. Kemudian apa? Fakana yu'allimu as-sihra, dan dia akan diajari sihir. Wa kana bainas sahir wa bainal malik rahibun, dan antara tukang sihir ini dengan raja ini ada seorang rahib, ahli ibadah. Jadi dia ahli agama. Ya, fa'atal ghulamu al-rahib. Kemudian pemuda ini sebelum datang kepada tukang sihir, dia mendatangi rahib. Kalau bahasa kita menyempatkan dengar pengajian. Fasami'a min kalamihi fa'ajabahu nahbuhu wa kalamuhu. Maka ketika pemuda ini mendengarkan ucapan rahib ini, dia sangat terkagum-kagum dengan ucapan yang begitu bagusnya. Wa kana idza atasahir darabahu. Maka ketika pemuda ini mendatangi tukang sihir karena dia telat, maka dipukul, Pak. Jepret, kamu pengen belajar nggak disiplin, coba Pak. Tukang sihir saking semangatnya ngajari anak didiknya telat, gitik, Pak. Karena anak Purwokerto ya dilaporin HAM ya, Pak ya. Makanya sekarang guru hati-hati, gitik murid urusannya polisi, gitu Pak ya. Iya. Tapi ini menunjukkan bahwa tukang sihir itu semangat. Yang maknanya kita pun yang mengajarkan ilmu agama semangat, walaupun nggak perlu pakai gitik, Pak. Orang gitik baru pada ngaji, mau menit gitik ya. Kosong taklime bisa-bisa, Pak ya. Nah, digitik ini pemuda ini, wah kamu ya. Maka ditanya, mahabasaka, apa yang menjadikan engkau itu telat gitu. Kemudian wa idza ata ahlahu darabuhu, dan kalau pemuda ini pulang ke rumah, dia juga dipukul oleh keluarganya. Kenapa kamu telat? Mangkat telat, balik telat, Pak. Kenapa? Ternyata di tengah jalan ngaji dulu di Masjid Nurul Saadah, Pak. Coba jenengan ngaji tanpa digitik, tapi pada awang-awangan ngaji. Nah, pemuda ini semangat ngaji. Kemudian waqalu, keluarganya mengatakan, mahabasaka, apa yang menahanmu kok bisa telat pulang? Ya, bingung pemuda ini. Kemudian fasyaka dzalika ila rahib. Pemuda ini pun kemudian mengadukan perkaranya kepada rahib. Hib gimana hib? Ustaz bagaimana Ustaz Kiai? Saya kalau datang ke tukang sihir telat dipukulin karena mampir ke jenengan. Pulang ke rumah telat karena mampir jenengan, dipukuli lagi. Kanan salah, kiri salah. Apa kata rahib mengatakan? Idza arada sahir ayat ribaka fakul. Nanti kalau tukang sihir mau mukul kamu bilang saja, habasani ahli, yang menghalangiku datang cepat-cepat adalah keluargaku. Wa idza arada ahluka ayat ribu, nanti kalau kamu pulang telat keluargamu mau mukul kamu bilang, habasani sahir, itu tukang sihir yang menghalang-halangi saya pulang cepat. Aman kamu gak dipukul. Nah, kemudian qala fabainama huwa dzata yaumin, maka pada suatu waktu id ata ala dabatin fadhi'atin azimatin, maka suatu ketika ada kejadian luar biasa, datang hewan yang sangat besar. Hewan yang sangat besar, tapi di situ tidak disebutkan nama hewannya. Enggak tahu gajah atau dinosaurus, enggak disebutin, Pak ya. Jangan ngada-ada nih, Pak. Kata Rasul, pokoknya ada hewan besar sekali.
qad habasat nas, yang telah menghalangi manusia dari lewat. Apa komo? Ya jangan nanya juga, Pak. Ya. Fala yastati'una an yajuzu, sehingga manusia mereka tidak bisa melewati jalan itu. Saking besarnya hewan itu. Maka pemuda ini mengatakan, al-yauma a'lamu amru rahib ahabbu ilallah am amru sahib. Di hari ini saya akan tahu apakah rahib ini ya urusannya lebih dicintai Allah, ataukah tukang sihir yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kata pemuda, hari ini saya akan membuktikan tukang sihir yang benar ataukah rahib ini yang benar. Kemudian apa? Pemuda ini fa akhadha hajaran, dia mengambil sebongkah batu dan mengatakan, Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika wa arla min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yajuza nasu. Ya Allah, ya jika urusannya tuh rahib ini ya itu lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhoi daripada tukang sihir, ya Allah, tolonglah bunuh ya hewan ini dengan lemparan batu ini sehingga manusia bisa melewatinya. Kemudian apa? Waramaha faqatalah. Kemudian pemuda ini pun melemparkan batu kepada binatang yang besar itu, seketika itu pun hewan mati. Wa madun nasu, dan manusia bisa lewat. Kemudian sudah. Kemudian fa akhbara rahib bidzalika. Kemudian pemuda ini lapor, ya rahib, tadi aku mengalami seperti ini. Maksudnya ada hewan besar, saya ngomong demikian, saya lempar kok mati. Apa kata rahib? Ai bunayya, wahai anakku, anta afdalu minni. Ya, kamu sekarang lebih utama daripada aku. Wa innaka satubtala, dan kamu pasti akan diuji. Perhatikan. Kata rahib, orang kalau punya keutamaan mesti akan diuji. Maka pesan si rahib, fa idza tulita fala tadula alayya. Nanti kalau kamu diuji apapun keadaannya, tolong jangan tunjukkan siapa saya. Ini pesan siapa? Rahib. Tolong jangan ngomong tentang keberadaan saya. Kemudian, fa kanal ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa sa'iral adwa. Dan pemuda ini dengan izin Allah dia bisa menyembuhkan apa? Akmah, orang yang buta, orang yang terkena penyakit baras dan segala macam penyakit. Penyakit darah tinggi, turun darahnya. Kolesterol, turun kolesterol, gitu Pak. Nah, dengan izin Allah tentunya. Maka pemuda ini kemudian terkenal, ini pemuda sakti, ya, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian apa? Wa kana lil malik, dan raja ini tadi jalisun fa'amiya. Ternyata raja ini dia punya teman duduk, teman curhat yang sudah buta. Maka ketika teman duduk raja ini mendengar ada pemuda yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka apa? Si teman raja ini dia mengumpulkan hadiah dalam jumlah yang sangat banyak dan kemudian mendatangi pemuda tadi. Seraya mengatakan, isfini walaka ma hahuna ajma'u. Kata temannya raja ini yang buta tadi, hei mas, sembuhkan saya. Ya, sembuhkan saya, dan kalau saya sembuh, maka semua hadiah yang saya kumpulkan ini untuk kamu semua. Emasnya, peraknya, Avanzanya, Alphardnya gitu. Nah, zaman sekarang kan gitu ya. Pokoknya semua yang saya bawa untuk kamu semuanya. Apa kata pemuda? Enak banget jawabannya, Pak. Pemuda mengatakan, ma'ana ashfi ahadan innama yashfillahu azza wajal. Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, tetapi yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Pemuda ngomong apa adanya. Coba jenengan, Pak. Ini hadiah banget yang tukang menyembuhkan. Enggak. Pemuda mengatakan, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Namun yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya agar saya bisa sembuh? Pemuda ini mengatakan, fa in amanta bihi da'atullaha fasyafa'aka. Jika kamu beriman kepada Allah,
Aku akan doakan kepada Allah, niscaya Allah akan menyembuhkanmu. Maka apa? Si buta ini pun dia masuk Islam, beriman kepada Allah, dan didoakan pemuda ini seketika itu bisa melihat kembali. Ya, fa amana fada Allah fasyafahu. Kemudian setelah orang ini sembuh, tsumma atal malik. Kemudian orang yang sudah sembuh butanya ini mendatangi raja. Fajalasa minhu nahwa ma kana yajlisu. Kemudian dia pun duduk sebagaimana biasa duduk di samping raja. Faqala lahul malik, maka raja berkata, "Ya fulan, wahai fulan, man radda 'alaika basarak?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu? Apa kata orang tadi? Robbi, Robku. Hah? Kata raja, hah? Saya? Bagaimana dengan saya? Lah, bukan kamu. Dikiranya maksudnya dia bukan kamu. Tapi kata dia, Rabbi wa Rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Oh, maka si raja ini mengatakan, walaka Rabbu ghairi, oh kamu punya Tuhan selain aku. Maka orang tadi mengatakan, na'am Rabbi wa Rabbukallah, iya, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Kemudian orang ini terus disiksa, ditendang, disetrum sama seorang, ya. Kemudian nih macam-macam sampai kamu siapa yang ngajari gitu. Ya, kemudian apa? Di akhirnya dengan terpaksa, iya, yang ngajari saya adalah si pemuda itu. Pemuda yang tadi ngajari itu. Kemudian apa? Fa ba'atsa ilaih. Kemudian diutuslah orang untuk menemui pemuda tadi. Dan dikatakan, "Ai bunayya, wahai anak kecil, wahai anakku, balahu min sihrika antubli akmaha wal abrasa wa hadil adwa." Wahai anak muda, telah sampai berita kepadaku, dengan sihirmu itu engkau bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang kena penyakit baros, dan berbagai macam penyakit. Apa kata pemuda? Ma ashfi ahadan innama yashfillahu azza wa jal. Ya, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya maksud Rabbnya? Bukan. Dia mengatakan, pemuda mengatakan, raja mengatakan, awalaka rabbun ghair, apa kamu punya Tuhan selain aku? Pemuda ini mengatakan, iya, Rabbi wa Rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Kalau saya amati seperti ini Raja Fir'aun loh. Tapi Rasul mengatakan raja saja gitu, mirip Fir'aun itu ya. Kemudian fa akhadahu aydan bil adab falam yazal bihi atadal ala rahib. Kemudian pemuda ini terus disiksa, ditendang, disetrum, dipencet gitu Pak ya. Kukunya dicopot dipakai tang mungkin Pak. Gitu. Sampai dia terpaksa, siapa yang ngajari kamu? Yang ngajari saya adalah rohib, Pak Ustadz itu, Pak Kiai itu. Gitu. Tunjukkan. Akhirnya rohibnya pun dipaksa datang ke siapa? Ke raja tadi. Dan kemudian begitu rohibnya datang dikatakan irji andinik, kembalilah kamu dari agamamu, tinggalkan agamamu itu, tapi ibadahlah kepada. Tapi apa? Rohib ini pun tidak mau. Kemudian apa? Fawadha al-minsyara fi mafraqi ra'sihi hatta waqa'a shiqahu. Kemudian si rahib ini ya dipasang gergaji di kepalanya, Pak. Kemudian digergaji terus sampai terbelah menjadi dua. Ini zaman dulu Pak, belum ada senso. Kalau senso kan langsung ya. Zaman dulu kejam banget. Krek. Tupat ora, krek. Terus gitu Pak. Astagfirullah. Sampai badannya terpisah menjadi dua Pak. Kejamnya mereka itu. Kemudian waqala lil a'ma, kemudian yang tadinya buta dikatakan irji andini, ayo kamu kembali dari agamamu itu. Fa'aba, orang ini pun tidak mau. Kemudian fawadha al minsyara fi mafraqi ra'sihi hatta waqa'a shiqahu ilal ardi. Kemudian sama, diletakkan gergaji di kepalanya terus sampai kemudian badannya terbelah menjadi dua. Tinggal pemuda tadi. Hai pemuda, irji andinik, coba kamu keluar dari agamamu. Tapi apa? Pemuda ini pun tidak mau. Tapi tidak langsung digergaji Pak, pemuda ini. Apa kata pemuda? Dia tidak digergaji, tapi justru raja mengirimkan beberapa orang untuk apa? Membawa pemuda ini untuk dibawa ke atas gunung, mungkin Gunung Slamet Pak ya.
Kalau sudah berada di puncak gunungnya, maka apa? Dia kasih pilihan. Kamu keluar dari agamamu, kalau tidak mau, maka apa? Maka lemparkanlah dia ke dalam jurang. Gitu. Itu pesan raja, Pak. Jadi pemuda ini suruh dibunuh, dilemparkan dari atas gunung, Pak. Apa yang terjadi? Pemuda ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka sekehendakmu ya Allah. Apa yang terjadi? Farajafa bihimul jabal, ya, faduh dihu ajma'un. Kemudian gunung itu goncang, Pak. Gunung itu goncang, dan sehingga tentara raja ini semua jatuh bergelimpangan mati. Waja'al ghulam yatalammasu hatta dakhala 'alal malik. Kemudian pemuda ini dia jalan, turun dari gunung, bertemu dengan raja. Weh, kowe si urip dene bocah? Iya. Terus gimana tentaraku mati kabeh kecemplung nang jurang. Kemudian raja marah. Dia bilang kepada tentaranya, "Ayo, sekarang bawa dia ke lautan. Naikkan dia ke dalam perahu. Nanti kalau sudah di tengah lautan, paksa dia untuk murtad dari agamanya. Kalau dia mau itu diharapkan, kalau gak mau maka cemplungkan mereka ke dalam lautan itu." Maka apa? Begitu sampai di tengah lautan, pemuda berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendakmu. Apa yang terjadi? Kemudian perahunya goncang sehingga tentara ini semua terjatuh dan masuk ke dalam lautan, mati semuanya, Pak. Tuh. Kemudian pemuda ini naik perahu pulang ke raja. Kowe orang mati-mati pecah cilik gitu ya. Iya, Allah melindungi saya gitu. Maka kata pemuda gini, ya raja, wahai raja, kalau kamu mau, ya, kamu bisa membunuhku. Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Jika engkau melakukan apa yang aku perintahkan, faqataltani, niscaya engkau akan membunuhku. Gimana caranya? Kata raja, gimana caranya? Maka pemuda ini mengatakan, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin thumma tusallibuni ala jid'in, yaitu kamu kumpulkan seluruh wargamu, kemudian kamu salib saya di atas pohon kurma. Sebentar ya Pak, di atas pohon kurma. Habis itu apa? Kamu ambil anak panah dari tempatku dan kemudian kamu panahkan ke pelipisku sini. Pelipis sama ya. Sudah itu pelipis. Sambil mengucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah sesembahannya si pemuda ini. Kata pemuda, jika engkau melakukannya, maka niscaya engkau bisa membunuhku. Maka apa? Benar. Raja ini langsung mengumpulkan manusia dalam jumlah yang sangat banyak di lapangan, Pak, untuk menyaksikan pembunuhan pemuda ini. Pemuda sudah disalib. Kemudian sang raja ngambil anak panah dari tempat yang dimiliki pemuda tadi dan kemudian dipanahkan sambil mengucapkan apa? Bismillahirrabbilghulam. Dengan menyebut nama Allah, Robnya, sesembahannya pemuda ini. Kemudian blok pas di sini pemuda itu meninggal, Pak. Apa yang terjadi? Ternyata manusia yang jumlahnya banyak sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti pemuda ini benar. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata orang, tuh raja, yang dulu kamu khawatirkan terjadi, malah orang-orang beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepadamu. Akhirnya raja ini marah, Pak. Kemudian bikin parit. Nah tadi paritnya itu, Pak. Paritnya itu dinyalakan apa? Nyalakan api, Pak. Siapa yang mau murtad dari agamanya maka selamat, yang tidak mau murtad maka apa? Maka akan dilemparkan ke dalam api itu, Pak. Nah itu qutila ashabul ukhdud, terlaknatlah ashabul ukhdud. Mereka sambil duduk melihat orang-orang beriman, apa mereka dilempar ke dalam api yang menyala-nyala gitu. Bahkan dikisahkan oleh Rasulullah, datang seorang wanita dengan membawa dedek bayinya yang sedang nyusu. Ya, mau dilemparkan ke situ. Ternyata apa? Si bayi itu bisa berbicara. Apa kata si bayi? Ya ummi, innaki ala haq fasbiri, wahai ibuku, sesungguhnya engkau di atas kebenaran, maka bersabarlah. Insyaallah sekalian.
Nah, ini Bapak sekalian, jadi ini adalah tafsiran qutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Bagaimana kisahnya tadi? Yaitu sepertinya ini Raja Fir'aun kayaknya itu, atau raja-raja yang lainnya. Ini Bapak sekalian, insya Allah sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kisah ini kalau kita mau ambil faedahnya banyak sekali, cuman karena keterbatasan waktu maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.